Ini adalah kota suci Yerusalem. Dan ini adalah sehari sebelum Paskah. Orang-orang ini datang dari ratusan atau ribuan mil jauhnya, berdiri di sini selama berjam-jam, bahkan berhari-hari, menunggu sesuatu yang bagi mereka akan menjadi momen terpenting dalam hidup mereka. Sebuah momen penuh kuasa dan misteri kuno, yang merupakan puncak, pembaruan, dan peneguhan fisik atas iman Kristen mereka. Mereka ada di sini untuk menyaksikan sebuah mukjizat sungguhan. Mukjizat api kudus. Hal favorit saya sepanjang masa dalam studi tentang agama. Mukjizat ini kuno, penuh warna, ramai, dan penuh misteri. Tapi tentu saja, hal pertama yang selalu dikatakan semua orang di mana-mana saat membicarakan mukjizat adalah, apakah ini sungguhan? Dan itulah yang ingin saya ketahui. Saya akan menganalisis sejarah, teori, tuduhan, dan bukti ilmiah sebelum melakukan beberapa eksperimen langsung dengan tangan saya sendiri. Dan jika ada sesuatu yang mendukung mukjizat ini, saya akan dengan senang hati mengatakannya. Tetapi, jika ada yang tidak masuk akal, ya saya sedang mencari jawaban. Dan yang bisa saya janjikan adalah melakukan ini dengan cara yang paling hormat tapi juga jujur berdasarkan fakta. Lalu kita semua bisa berdiskusi di kolom komentar. Katakan apakah saya benar, salah, atau gila. Saya ingin mendengar pendapat kalian semua. Oh, dan tolong luangkan setengah detik untuk menekan tombol like. Itu cara mudah dan gratis untuk mendukung kanal saya dan membuat video-video seperti ini terus hadir. Apa itu api kudus? Oke, sekilas tentang mukjizat ini. Semuanya terjadi di sini, di Gereja Makam Kudus di Yerusalem. Gereja ini dibangun di atas tempat tradisional makam Yesus yang berada di sini, sebuah bangunan kecil bernama Edikul di rotunda utama. Di dalamnya ada ruang kecil, lalu sebuah pintu kecil di mana kalian akan menemukan sebuah lempengan batu yang dipercaya oleh umat Ortodoks, Katolik, dan pada dasarnya semua Kristen non-Protestan sebagai tempat tepat di mana Yesus dibangkitkan. Mukjizat ini diawasi oleh Gereja Ortodoks Yunani dan terjadi pada Sabtu sebelum Paskah, alias Sabtu Agung atau Sabtu Kudus. Mari kita lihat sorotan dari catatan seorang biarawan Rusia tahun 1846. Pagi hari Sabtu Agung, semua lampu di dalam makam suci dipadamkan dan makam disegel. Sore hari, prosesi 3 kali mengelilingi Edikul. Tepat pukul 2 siang, Patriark Yunani diperiksa, segel makam dibuka, dan ia masuk sendirian. Beberapa menit kemudian, cahaya memenuhi makam. Dan terjadi kegemparan besar di antara para umat beriman. Dan banyak dari umat beriman ini mengklaim mengalami hal-hal seperti lilin yang menyala sendiri, bola cahaya biru atau kilatan, dan tentu saja, kemampuan ajaib api tersebut yang dikatakan tidak membakar kulit selama 33 menit pertama. Bagaimanapun, alasan mengapa catatan biarawan Rusia ini menarik adalah karena dari tahun 1846. Ini adalah catatan paling awal yang sepenuhnya cocok dengan apa yang kita lihat hari ini. Seberapa kuno pun klaimnya, mukjizat api kudus sebenarnya telah banyak berkembang sepanjang sejarahnya. Sejarah api kudus. Sekitar 100 tahun setelah Yesus, Yerusalem masih diperintah oleh Romawi kafir dan sebuah kuil untuk Dewi Venus berdiri di atas lokasi penyaliban. Pada tahun 323, Kekaisaran Romawi mengadopsi agama Kristen. Kuil kafir di Yerusalem dihancurkan, dan pada tahun 335, Gereja Makam Kudus diselesaikan. Setelah itu butuh sekitar 50 tahun untuk mendapatkan deskripsi pertama tentang apa yang terjadi di dalam gereja pada Sabtu Agung. Deskripsi itu berasal dari seorang peziarah bernama Egeria, yang mungkin berasal dari Spanyol dan menulis sebuah buku harian. Dalam catatannya, ia menulis, pada hari Sabtu, Virgil Paskah diperingati di sini persis seperti yang kami lakukan di rumah. Semua obor dan lilin dinyalakan. Cahaya diambil dari dalam makam di mana siang dan malam sebuah lampu selalu menyala. Ini agak aneh. Ia jelas menggambarkan apa yang kita sebut mukjizat api kudus, kecuali bagian mukjizatnya. Ada lilin, api dari makam. Tapi tidak ada yang luar biasa.
Persis seperti yang kami lakukan di rumah dan di dalam makam di mana sebuah lampu selalu menyala. Apa yang ia gambarkan secara santai hanyalah versi Yerusalem dari upacara penyalaan lilin biasa yang ia kenal dari Spanyol, sesuatu yang sampai sekarang dilakukan gereja-gereja di seluruh dunia setiap Paskah. Egria juga tinggal di Yerusalem selama 3 tahun, dan tidak satupun catatannya ia menyebut adanya mukjizat. Kita hanya bisa menyimpulkan bahwa pada masa itu belum ada mukjizat api kudus. Dan ini dikonfirmasi oleh 500 tahun catatan setelahnya. Tidak ada penyebutan tentang mukjizat Paskah. Ada banyak deskripsi tentang gereja dan kebiasaannya dari masa itu, tetapi baru pada abad ke-9 seorang biarawan bernama Bernard mengunjungi Yerusalem dan menulis, layak untuk diceritakan apa yang terjadi pada Sabtu Kudus. Seorang malaikat datang dan menyalakan lampu-lampu yang tergantung di atas makam. Ini deskripsi sederhana, agak santai, tapi setidaknya benar-benar membicarakan tentang sebuah mukjizat. Dan mulai dari situ, catatan-catatan tentang mukjizat mulai bermunculan, dan tidak hanya dari sumber Kristen. Yerusalem berada di bawah kekuasaan Islam sejak tahun 638, dan pertama kali kita mendengar tentang api yang konon tidak membakar kulit justru berasal dari sumber Muslim pada tahun 900. Bahkan, banyak catatan dari abad ke-10 menggambarkan bahwa umat Muslim sehari-hari sangat mencintai mukjizat ini. Namun, tidak semua orang terkesan. Pada tahun 947, seorang emir lokal mengeluh, dalam melakukan mukjizatmu yang termasyhur dengan siasat sihir, engkau telah memenuhi seluruh Suriah dengan agama Kristen. Ini adalah catatan yang sangat menarik karena sekaligus mendukung mukjizat tersebut dengan menunjukkan betapa luas pengaruhnya, namun juga memperkenalkan tuduhan pertama tentang sihir dan kepalsuan ke dalam catatan sejarah. Inilah mengapa pada masa itu kita pertama kali melihat pejabat pemerintah, entah itu Arab, Turki, atau hari ini polisi Israel, berjaga dan benar-benar menggeledah makam untuk mencari cara tersembunyi memulai api. Dan pada tahun 1009, skeptisisme ini mencapai tingkat ekstrim. Khalifah Al-Hakim, pemimpin dinasti Fatimiyah, begitu marah terhadap mukjizat itu, mengklaim bahwa itu dilakukan dengan tipu daya menggunakan minyak balsam, sehingga ia berkata, lupakan saja mencoba membuktikan ini palsu, dan langsung menghancurkan gereja makam kudus. Dibakar habis sampai rata dengan tanah. Setelah 20 tahun dan pembunuhan Al-Hakim, umat Kristen diizinkan membangun kembali gereja tersebut. Namun serangan yang menghancurkan ini sebenarnya memicu serangkaian peristiwa yang akhirnya akan mengarah ke Perang Salib. Di sepanjang perjalanan, pada tahun 1054 terjadi skisma besar, pemisahan final antara Gereja Katolik Roma dan Ortodoks Timur. Ini berarti bahwa pada tahun 1099, saat para tentara salib Katolik merebut Yerusalem, mereka tidak terlalu ramah terhadap para imam Yunani. Seperti yang bisa diduga, kaum Katolik mengambil alih, dan pada Sabtu Agung berikutnya, Patriark Latin Yerusalem masuk ke dalam makam untuk menerima api. Dan tidak terjadi apa-apa. Itu sangat memalukan, sehingga mereka membiarkan Patriark Yunani kembali keesokan harinya. Kini hari Paskah, dan boom, mukjizat itu kembali. Dari sudut pandang Yunani, ini luar biasa. Jelas ortodoksi adalah agama yang benar. Namun para skeptis hari ini melihatnya sebagai bukti penipuan, bahwa kaum Katolik hanya tidak tahu bagaimana menciptakan api itu. Pada tahun 1322, waktu terjadinya mukjizat, tampaknya akhirnya ditetapkan pada pukul 2 siang. Dan pada tahun 1481, kita menemukan referensi pertama bahwa Patriark benar-benar berada di dalam makam pada saat api itu muncul. Oke, tunggu sebentar. Saya agak melewatkan bagian ini, tapi dalam setiap deskripsi sebelumnya, Patriark tidak berada di dalam makam. Ia dan semua orang lainnya akan berdiri di luar, berdoa dengan gugup, sampai tiba-tiba cahaya terang muncul di dalam edikula. Patriark kemudian masuk untuk mengambilnya. Tapi hari ini, ia selalu sudah berada di dalam saat momen penting itu. Kita tidak tahu mengapa ini berubah. Tetapi setelah pertengahan tahun 1400-an, semua catatan pun berubah. Lalu pada tahun 1580, kita mendapatkan sedikit tambahan mukjizat. Gereja Makam Kudus sebenarnya dibagi antara beberapa denominasi, yang bahkan hingga hari ini sering berdebat dan kadang-kadang benar-benar berkelahi mengenai ruang tersebut. Ada gereja Ortodoks Yunani tentu saja, Katolik, dan satu lagi adalah gereja Armenia.
Pada abad ke-16, orang-orang Armenia menginginkan bagian dari mukjizat itu. Bahkan mereka menginginkan keseluruhannya. Jadi pada suatu Paskah mereka menyuap penguasa Ottoman untuk mengunci umat Yunani di luar. Nah, seperti para tentara salib 500 tahun sebelumnya, Imam Armenia gagal menghasilkan api. Namun, umat Yunani telah memenuhi halaman luar. Tiba-tiba, petir menyambar dari langit, membelah tiang ini dan menyalakan lilin patriark Yunani. Kebenaran dari peristiwa ini bisa diperdebatkan, tetapi ketegangan nyata di baliknya menyebabkan tercapainya sebuah kompromi. Memang benar bahwa patriark Yunani masuk ke dalam makam bagian dalam sendirian, tetapi selama 450 tahun terakhir, seorang imam Armenia berdiri di ruang depan, tepat di dalam pintu luar Edikula. Akhirnya, kita kembali ke tahun 1846, dan meskipun ini hanyalah beberapa sorotan, kita dapat melihat bahwa selama lebih dari 1700 tahun, banyak aspek telah berubah, seperti waktu kejadian dan siapa yang sebenarnya berada di dalam makam. Tapi menurut saya, hal yang paling mencolok adalah bahwa api suci jelas baru benar-benar muncul sekitar abad ke-9. Kita akan kembali membahas apa artinya itu nanti. Tapi sekarang setelah kita memahami evolusi acara ini, kita bisa masuk ke bagian yang seru. Teori konspirasi, hipotesis, dan penelitian ilmiah yang mencoba menjelaskan mukjizat ini. Penyelidikan. Selama berabad-abad, para skeptis telah menganggap api ini sebagai penipuan. Walaupun beberapa teori cukup rumit, banyak yang secara sederhana menyatakan bahwa patriark menggunakan sesuatu seperti korek api. Jadi mari kita mulai dengan melihat salah satu argumen utama tentang mukjizat. Pemeriksaan dan penyegelan makam. Jika pandemi COVID-19 memberi kita satu hal yang berguna, itu adalah gereja kosong selama perayaan api suci tahun 2020. Ini memberikan kita tampilan sempurna dari liputan berita tahun itu, dengan tidak ada seorang pun di dalam, kecuali mereka yang langsung terlibat. Melihat rekamannya, kita bisa melihat bahwa pemeriksaan awal Edikula tidak dilakukan. Di dalam sangat gelap, dan saya tidak ragu percaya bahwa lilin-lilin telah dipadamkan. Namun video ini dimulai 1 jam sebelum makam disegel, dan saya telah duduk dan menonton setiap detiknya. Dan pada tidak ada satu pun saat seorang polisi masuk ke dalam. Meskipun mungkin pemeriksaan dilakukan sebelum video ini dimulai, beberapa imam dengan bebas keluar masuk makam membuat pemeriksaan sebelumnya menjadi sama sekali tidak relevan. Kemudian lilin besar dari lilin dipasang di pintu, dan kita tinggal kurang-kurang dari 2 jam dari kemunculan cahaya pertama. Akhirnya, patriark tiba. Ada prosesi mengelilingi rotunda, lalu dia siap untuk masuk ke dalam. Tidak, kita tidak melihat makam diperiksa. Tetapi sekarang adalah momen nyata yang diyakini para penganut sebagai bukti mukjizat. Pemeriksaan tubuh oleh polisi. Selama berabad-abad, polisi lokal disebut-sebut melakukan pemeriksaan terhadap patriark untuk memastikan dia tidak membawa apapun yang bisa digunakan untuk menyalakan api. Namun, lagi-lagi dalam video ini maupun video lain, kita tidak melihat hal itu terjadi. Jubah dilepas sebagai tanda hormat, tetapi tidak satu pun petugas menyentuhnya, apalagi melakukan pemeriksaan. Tentu saja ini tidak berarti bahwa patriark pasti membawa pemantik api. Orang-orang Israel hanya peduli menjaga ketertiban, bukan membuktikan atau membantah keberadaan mukjizat. Dan secara historis di bawah pemerintahan Muslim, pihak berwenang sangat membenci api suci, sehingga kemungkinan besar pemeriksaan di masa lalu jauh lebih ketat. Namun dari apa yang kita lihat hari ini, harus diakui bahwa mungkin saja sesuatu bisa dibawa ke dalam makam. Dan itu tidak masalah, karena yang benar-benar penting adalah kemungkinan esensi supranatural dari api itu yang dapat memberikan bukti ilmiah yang kita cari. Ilmu pengetahuan dan api. Mukjizat bisa dikatakan adalah kebalikan dari sains, bukan? Intinya, mukjizat tidak bisa dijelaskan. Itulah sebabnya sangat sedikit akademisi, baik yang percaya maupun yang skeptis, yang benar-benar mencoba meneliti api suci ini. Dari sedikit itu, yang paling sering dibahas adalah fisikawan Rusia, yang juga seorang penganut taat, Andrei Volkov. Pada tahun 2008, Volkov menghadiri peristiwa api suci dengan membawa instrumen ilmiah untuk menguji teorinya bahwa api itu sebenarnya bukan api, melainkan itu plasma. Petir adalah plasma. Lampu neon adalah plasma, bintang adalah plasma. Dan ini adalah plasma, yaitu gas yang sangat terionisasi dan bermuatan listrik.
Yang perlu kita ketahui adalah bahwa ada bentuk plasma yang bisa tampak seperti nyala api, dan dengan suhu kira-kira sama dengan suhu tubuh manusia, cukup dingin untuk disentuh. Dan bentuk plasma inilah yang menjadi keahlian Volkov. Karena plasma sangat bermuatan listrik, maka ia dapat terdeteksi dengan alat ukur EMF seperti ini. Meteran Volkov jauh lebih canggih, tetapi pada dasarnya fungsinya sama. Dan dia mengklaim bahwa alat itu mencatat peningkatan tajam medan elektromagnetik di dalam gereja pada saat api suci muncul. Laporannya disebarluaskan di seluruh dunia ortodoks, menjadi bukti utama yang mendukung sifat mukjizat dari api itu. Seorang ilmuwan sejati dengan peralatan sungguhan dan hasil nyata. Apalagi yang bisa diinginkan? Ternyata banyak sebenarnya. Hampir semua yang kita ketahui tentang eksperimen Volkov berasal dari sebuah artikel yang mengejutkan singkat di edisi April tahun 2012 dari jurnal Rusia tentang sains dan agama. Di dalamnya tidak ada angka nyata, hanya gambar buram dari pembacaan alat ukurnya yang menunjukkan fluktuasi pada saat terjadinya mukjizat. Dan meskipun dia memang menggunakan alat serius yang disebut osiloskop, penting untuk memahami apa sebenarnya alat itu. Merek yang dia gunakan adalah picoscope, yang sebenarnya biasa dipakai untuk mendiagnosis masalah kelistrikan pada mobil. Alat ini memiliki probe yang ditempatkan di titik-titik tertentu untuk mengukur tingkat voltase, dengan hasil bacaan yang sangat akurat pada laptop yang terhubung. Jadi meskipun tegangan listrik memang yang ingin diuji Volkov, menurut pengakuannya, dia berada 15-17 meter dari makam hanya dengan memegang probe itu di udara. Ini adalah rekaman dari tahun 2008, dan di suatu tempat di antara kerumunan orang itu, Volkov berdiri memegang probenya. Seperti yang bisa kita lihat dengan alat saya, ia membaca apa saja di sekitarnya yang menghasilkan atau menggunakan listrik, bola plasma, laptop, atau kilatan kamera. Saya menghargai usahanya menggunakan instrumen ilmiah, tetapi pelaksanaannya dan kurangnya data yang benar-benar dipublikasikan membuat mustahil menarik kesimpulan dari eksperimen Volkov. Penyeimbang skeptis terhadap keyakinan Volkov adalah insinyur Yunani Michael Kalopoulos. Selama beberapa dekade, masyarakat Yunani mengenalnya lewat banyak buku dan penampilannya di acara bincang-bincang, mempertanyakan agama secara umum. Ini dia, bersama panel para penganut suci, saat dia bereksperimen dengan unsur yang sangat mudah terbakar yang disebut fosfor. Fosfor ini dioleskan ke lilin, di mana setelah beberapa waktu, tergantung campurannya, ia akan bereaksi dengan oksigen dan tiba-tiba menyala. Ini eksperimen yang cukup keren, tetapi imam di sebelahnya jelas tidak senang. Dan sebenarnya, mungkin dia benar untuk marah. Masalah besar yang tidak disebutkan Kalopoulos adalah bahwa fosfor baru ditemukan pada tahun 1669, 800 tahun setelah catatan pertama tentang api suci. Namun di tempat lain Kalopoulos menjelaskan bahwa ini hanyalah demonstrasi bahwa zat-zat seperti ini memang ada dan sudah ada sejak lama. Api Yunani adalah contoh paling terkenal dari sejarah. Dan meskipun resep dan pengetahuan tentang sifat pastinya hilang, cukup adil untuk mengatakan bahwa hal-hal semacam ini sudah ada jauh sebelum mukjizat itu dimulai. Secara keseluruhan, ini menarik, tapi membuat kita ingin tahu lebih banyak. Harus ada sesuatu yang benar menghubungkan api suci ini dengan hipotesis kimia agar bisa mulai dianggap serius. Api Yunani? Jadi, ini sudah lewat tengah malam. Aku di kantorku dan ingin merekam ini sekarang juga, karena aku merasa baru saja menemukan terobosan besar. Tadi aku berhenti di pembahasan tentang Michael Kalopoulos dan soal bagaimana fosfor ditemukan terlalu terlambat. Tapi itu agak berkaitan dengan api Yunani. Aku hanya menyebutkannya sekilas dan lanjut. Tapi aku tiba-tiba merasa terdorong untuk benar-benar mencari tahu lebih dalam. Dan dengar ini, api Yunani yang asli pertama kali digunakan pada tahun 672 Masehi. Catatan paling awal tentang api suci baru muncul pada tahun 870 Masehi. 200 tahun kemudian, dan selama 600 hingga 700 tahun pertama, api suci selalu digambarkan sebagai cahaya yang sangat terang, memenuhi edikul, bangunan di atas makam Yesus, dan membanjiri gereja dari dalam makam. Tidak seperti yang kita lihat sekarang. Sekarang banyak lilin, tapi bukan cahaya menyilaukan yang keluar dari edikul. Tapi api Yunani digambarkan seperti ini. Kelihatannya seperti naga yang terbang di udara.
Cahaya yang dipancarkannya begitu terang sehingga seluruh kamp bisa terlihat seolah-olah di siang hari. Oke, menarik tapi kelihatannya belum terlalu besar kan? Tapi bukan itu yang mengejutkan. Aku terus membaca dan menemukan bahwa resep api Yunani akhirnya hilang saat jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453. Dan aku berpikir, 1453 sepertinya ada sesuatu yang besar terjadi dalam sejarah api suci sekitar tahun itu. Aku cek catatanku dan boom. Tahun 1481, ini adalah catatan pertama tentang patriark benar-benar masuk ke dalam makam untuk menerima api suci. Ingat, jelas dari semua deskripsi sebelumnya, bahwa dia selalu menunggu di luar bersama semua orang lain sampai mereka melihat kilatan cahaya di dalam makam. Lalu dia masuk dan mengambilnya. Tapi pada tahun 1481, entah dari mana, dia mulai masuk sendiri. Ini perubahan yang sangat besar. Apakah mungkin karena sebelumnya mereka menggunakan api Yunani? Konstantinopel adalah pusat gereja ortodoks. Dan meskipun mereka sangat menjaga resep rahasia itu, sangat masuk akal membayangkan bahwa sebagian api Yunani dikirim ke gereja di Yerusalem setiap Paskah. Sampai akhirnya resep itu hilang. Dan itu hampir tepat bersamaan dengan perubahan besar dalam cara api suci muncul. Hanya berselisih 30 tahun. Aku tidak tahu kehilangan api Yunani, patriark masuk ke makam. Oke, mari kita mulai ulang. Dengan asumsi hipotesis dulu menggunakan api Yunani, kita tetap belum tahu bagaimana patriark membawa api ke dalam makam. Kita sudah tahu bahwa pihak Israel tidak benar-benar memeriksa patriark atau makamnya. Tapi jelas tidak ada api di dalam saat pintu makam disegel. Korek api dan pemantik baru ditemukan jauh kemudian, dan alat seperti batu api itu berisik dan sulit digunakan. Dan ayolah, ini upacara yang khusyuk dan suci. Patriark tidak mungkin sedang menggosok batu di dalam makam Yesus untuk mencoba menyalakan sumbu lilin. Jadi mari kita kembali lihat rekamannya. Oke, kita sudah pernah lihat bagian ini. Makam disegel 2 jam sebelum mukjizat terjadi. Tapi ini bagian yang aku lewatkan. 10 menit penuh sebelum patriark masuk, pintu makam sudah dibuka. Aku selalu mengira ini dilakukan beberapa detik sebelum patriark masuk. Aku pikir ini terjadi tepat sebelum dia masuk. Tapi kenyataannya dia masih ada di belakang makam, melakukan prosesi ritual. Lalu ini terjadi. Seorang imam Yunani dengan lentera perak, yang konon untuk menangkap api suci, berdiri sebentar, lalu masuk ke dalam dengan lentera itu, dan pintunya ditutup di belakangnya. Lebih dari itu, para imam lainnya tampak seperti berjaga di sekitar makam. Dia berada di dalam selama lebih dari 2 menit. Cukup lama hanya untuk meletakkan lentera. Dan saat dia keluar, para imam lain seperti menyaring siapa saja yang mendekat ke makam. Imam yang membawa lentera bahkan harus berdesakan di antara mereka. Sangat jelas ada sesuatu yang mereka tidak ingin orang lain lihat. Apakah lentera ini cara mereka diam-diam membawa api ke dalam makam sejak tahun 1453? Oke, kamu mungkin berpikir semua ini hanya spekulasi, dan sejauh ini itu sah-sah saja. Tapi lihat momen yang benar-benar mengejutkan ini. Dari salah satu dari sangat sedikit orang yang pernah berada di dalam makam saat peristiwa api suci. Dalam segmen berita Yunani ini, seorang jurnalis Israel mewawancarai seorang uskup Armenia di dalam gereja. Dan dia bukan sembarang orang Armenia. Dia adalah orang Armenia yang ini. And they light their torches from their lit oil lamp on the tomb, and they go out, they distribute the light as being the holy fire. They light it from the oil lamp, They light it from the oil lamp that is put here, yes. but the belief is that the fire comes from the sky. We believe to miracles, but I didn't see, I've done 3 times. It didn't happen, the miracle. God does not perform miracles just to please people. No, I'm So- sorry, this is a false. I'm sorry. I've done 3 times. Okay, Sure, I'm sorry, but Please don't intervene. Father, I'm sorry. Okay. I'm responsible here. Stop the camera. You Stop the camera. cannot anyway. Stop the camera. Sebenarnya disegel di dalam makam, berdiri hanya beberapa langkah dari turunnya api. Dan ini yang dia katakan. Mereka menyalakan obor mereka dari lampu minyak yang menyala di atas makam. Dan mereka keluar untuk membagikan cahaya itu sebagai api kudus. Mereka menyalakannya dari lampu minyak.
Mereka menyalakannya dari lampu minyak yang diletakkan di sini ya. Tapi kepercayaannya adalah bahwa api itu turun dari langit. Tidak, kami percaya pada mukjizat, tetapi saya sudah 3 kali. Tidak terjadi mukjizat itu. Tuhan tidak melakukan mukjizat hanya untuk menyenangkan orang. Tidak, maaf, ini tidak benar, maaf. Saya sudah 3 kali. Matikan kameranya, matikan kameranya, matikan kameranya. Itu cukup intens. Bukan hanya menyatakan bahwa tidak ada mukjizat, tetapi juga menjelaskan bagaimana itu dilakukan sangat sesuai dengan apa yang kita lihat di rekaman. Saya harus menunjuk bahwa ketika ini dirilis, Patriarkat Yunani segera membantah klaim Imam Armenia itu. Dan seperti yang sudah kita bahas, gereja Armenia Yunani memang sudah berkonflik dan bertengkar selama berabad-abad. Bahkan seorang imam Yunani mengawasi selama video itu direkam. Tetap saja, ini adalah bukti yang sangat menarik dari seseorang yang benar-benar berada di sana. Namun untuk saat ini, kita harus tetap mempertimbangkan pengaruh situasi politik yang penuh ketegangan terhadap kesaksian itu. Dan tidak peduli seberapa menarik semua ini, pertanyaan terbesar yang akan terus muncul adalah, kalau ini bukan mukjizat, kenapa apinya tidak membakar? Dan itu memang pertanyaan yang sangat bagus. Apakah kamu mau melakukan ini dengan lilin biasa yang tidak ajaib? Tidak, dan saya juga tidak. Tapi saya akan tetap melakukannya. Ayo, ke laboratorium. Oke, saya sudah pindah ke bengkel mukjizat, di mana saya punya 2 bundel lilin asli dari Yerusalem. Tapi tentu saja, ini bukan api kudus. Dan itulah intinya. Karena kalau saya bisa meniru apa yang kita lihat di video dengan lilin ini, itu bisa banyak memberitahu kita tentang sifat ajaib api itu. Jangan coba ini di rumah. Oke, saya akan langsung coba saja. Ini menyala. Saya menggerakkan tangan saya melalui api dan tidak terlalu bermasalah. Saya bisa merasakan hangatnya. Memang terasa cukup hangat, tapi saya masih cukup nyaman melakukannya. Saya bisa melakukan ini seharian. Maksud saya, ini panas. Kalau saya tahan tangan saya di sana, lama-lama pasti jadi masalah. Tapi kita tidak benar-benar melihat hal itu di video-video api kudus. Ini api sungguhan. Saya pikir tadi itu agak mirip dengan apa yang kita lihat saat Paskah di Yerusalem. Sekarang saya akan menggunakan sedikit air, bukan untuk curang. Tapi ingat, Yerusalem bisa sangat panas. Kadang-kadang Paskah bisa sampai jatuh di bulan Mei di sana. Dan para jemaah sudah berdesakan di dalam gereja selama mungkin 10 jam. Ribuan orang berdesak-desakan. Mereka berkeringat. Jadi saya mencoba menirukan itu. Sedikit saja membuat lembab, tidak berlebihan. Langsung terasa perbedaan besar. Segala sesuatu dalam diri saya memberitahu untuk tidak terlalu lama membiarkan tangan di dalam api, tapi sejujurnya saya rasa saya masih bisa melakukannya kalau harus. Baiklah, ini bagian yang sebenarnya saya agak takut lakukan, tapi saya akan mencobanya sedikit. Saya tetap pakai air, sedikit saja. Saya tidak tahu seberapa dekat saya tadi, rasanya cukup dekat. Tapi saya rasa itu cukup untuk percobaan ini. Hangat, tapi saya masih bisa bertahan. All still there? Yeah. Setelah saya lihat rekaman tadi, apakah seintens video-video yang biasa kita lihat? Tidak. Tapi ayo, tangan, lengan, dan wajah saya tadi masuk ke dalam api. Dan saya baik-baik saja. Tidak sakit, tidak ada luka bakar. Dan saya pikir kalau saya benar-benar berada dalam suasana semangat seperti di makam suci saat Paskah, saya mungkin bisa bertahan lebih lama lagi berkat adrenalin. Apakah ini berarti saya pikir semuanya palsu? Sama sekali tidak. Tidak mungkin saya bisa sepenuhnya meniru api kudus. Satu-satunya cara untuk benar-benar tahu adalah pergi ke Yerusalem dan merasakan apinya sendiri. Itulah sebabnya saya datang ke Yerusalem. Di bagian kedua, saya akan mengunjungi makam suci secara langsung, membahas lebih banyak tentang politik di balik mukjizat ini, dan meneliti lebih banyak wawancara yang mengungkap dari orang-orang yang terlibat langsung dalam fenomena api kudus ini.
Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe, kamu jangan ketinggalan bagian kedua. Saya akan taruh linknya di deskripsi dan juga di sini. Begitu videonya siap. Sampai jumpa di Yerusalem pada Sabtu Suci. Teofilus yang mulia, banyak orang menyusun berita tentang apa yang telah terjadi, seperti yang disampaikan oleh mereka yang adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Teofilus yang mulia, banyak orang menyusun berita tentang apa yang telah terjadi, seperti yang disampaikan oleh mereka yang adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, aku mengambil